Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awan Rifani dari semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi Vkom. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan-tantangan bisnis yang ada pada zaman sekarang atau era digital ini. Dari matkul komunikasi bisnis yang didampu oleh dosen Pak Aryadila. Oke. Saya akan share materinya. Ya, oke. Tantangan dalam bisnis. Ini tantangan dalam bisnis. Ini mencakup general ya, maksudnya dalam bisnis offline ataupun online atau era digital yang zaman sekarang ini. Oke, next. Bisa. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu masalah bisnis, tantangan, dan cara terhindar dari masalah yang ada pada bisnis. Di zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang, rasanya sudah tidak aneh bagi para pebisnis untuk menghadapi masalah bisnis dan juga tantangan bisnis. Memulai bisnis harus memperhatikan berbagai aspek penting agar bisnis mampu berjalan dengan lancar, baik bisnis kecil maupun besar. Sejumlah tantangan nggak lepas meliputi pebisnis selama perkembangan dan pertumbuhan usaha berlangsung. Hal inilah yang tak jarang menyebabkan bisnis gagal beroperasi, dan di era digital ini, bisnis online menjadi hal yang paling digandrungi masyarakat. Alasan mengapa bisnis online menjadi favorit adalah para pengusaha tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk membuka toko, menggaji karyawan, dan hal sebagainya yang biasa terjadi di bisnis offline. Maaf. Oke, next. Yang pertama itu adalah masalah bisnis di era digital. Nah, ini ada berbagai macam poin-poin ya. Yang pertama itu ada tanpa target dan tujuan. Salah satu hal terpenting dari bisnis online adalah bagaimana cara menawarkan produk secara online agar produk tersebut diterima atau sampai ke konsumen. Walaupun strategi penawaran menjadi hal yang sangat penting, tapi masih banyak pengusaha online yang tidak merencanakan strategi secara matang. Dan hal tersebut membuat pencapaian target dan tujuan bisnis menjadi tidak jelas. Yang kedua adalah keterbatasan konten. Mengapa? Konten merupakan hal yang paling penting dalam usaha online ya. Mengapa? Karena apabila kita memiliki ide konten yang menarik, maka akan banyak calon pelanggan yang akan tertarik kepada produk kita. Nah, sebaliknya, apabila konten yang kita sajikan monoton dan membosankan, ya maka siap-siaplah ini akan menjadi masalah yang baru buat kita sebagai pebisnis. Maka bisa saja kita kehilangan followers atau bahkan kehilangan pelanggan apabila konten yang kita sajikan kurang menarik atau jarak upload contohnya. Yang ketiga ada tanpa tim pengelola. Tim pengelola yang dimaksud di sini adalah tim pengelola website, toko online, dan juga tim pengelola akun media sosial. Tidak mungkin bagi kita tuh untuk mengurus semuanya sendirian. Terlebih lagi apabila bisnis ini masih berkembang gitu, belum jalan otomatis. Dan dengan adanya tim pengelola yang jelas, maka timeline pemasarannya juga akan jelas. Ada tim yang bertugas membuat konten, tim yang memonitor kapan harus upload konten, ada juga tim yang bertugas membahas setiap pesan yang masuk. Nah, dengan begitu, maka kita akan memiliki akun atau toko online yang bagus dari sisi manajemen, di mana ini berimbas pada kenyamanan dan keramahan, serta kecepatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yang keempat adalah tidak fast response. Kita pasti tahu lah semuanya kalau misalkan pembeli ada raja dan tidak semua orang yang menghubungi kita tuh untuk bertanya atau membeli itu punya banyak waktu. Contohnya misalkan mereka yang bekerja, mereka hanya akan membuka media sosial atau berbelanja online pada saat jam istirahat atau pada saat senggang aja. Nah, jika toko kita sangat lamban dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon pelanggan, maka bukan tidak mungkin kita akan kehilangan banyak pelanggan. Usahakanlah maka untuk tetap bisa memberikan layanan yang cepat supaya masalah ini bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah
tantangan bisnis online. Yang pertama itu ada kompetitor. Tantangan bisnis pertama yang harus kita hadapi adalah kompetitor. Semakin populer bisnis yang kita 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 lakuin, maka akan banyak orang yang menggeluti bisnis tersebut atau mengikuti kita. Nah, dengan munculnya banyak kompetitor, kita tuh harus jeli dan selalu bertindak kreatif. Selain itu, nggak ada salahnya juga untuk melakukan analisa kompetitor sebelum memulai bisnis. Sebagai pelaku usaha, kita harus bisa menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda demi menarik minat konsumen. Tapi perlu diingat juga bahwa kompetitor tidak selalu berperan sebagai pesaing usaha kita. Kita juga bisa belajar dari kompetitor yang lebih besar untuk mempelajari strategi-strategi yang telah mereka lakukan. Yang kedua itu adalah perilaku konsumen. Nggak bisa dipungkiri selama berbisnis online, kita pasti akan menemukan berbagai macam karakter konsumen. Ada yang jahil, dan banyak tanya, atau banyak maunya. Konsumen juga biasanya sering membuat bingung. Namun kita juga harus tetap mampu mengurus mereka semua, bersikap jeli dan ramah terhadap setiap konsumen. Dengan begitu, bisnis online kita memiliki reputasi dan ulasan yang bagus sehingga membuat keuntungan usaha kita selalu terjaga. Yang ketiga adalah perkembangan pesat teknologi. Pada dasarnya teknologi akan selalu berkembang. Begitu juga seharusnya kita lakukan terhadap bisnis online kita. Dan salah satunya adalah dengan selalu mengikuti tren teknologi saat ini. Nah, jika awalnya kita hanya mempromosikan melalui media sosial, cobalah untuk memasarkan produk lewat e-commerce. Lalu jika kita hanya memasarkan hanya pada e-commerce, sebaliknya cobalah kita pasarkan di media sosial lainnya atau e-commerce lainnya. Intinya selalu pelajari hal baru dan jangan pernah melewatkan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yang keempat adalah penipuan. Tantangan bisnis yang berikutnya adalah maraknya penipuan. Sejak internet semakin marak di masyarakat Indonesia, penipuan pun kini jadi lebih banyak kita jumpai. Kita harus sangat berhati-hati dengan hal ini karena penipuan bukan hanya bisa menimpa kita saja sebagai penjual, tapi pelanggan pun bisa jadi korbannya. Atasi hal ini dengan membuat info secara resmi dan sebarkan secara berkala kepada pelanggan kita. Perlu dipahami bahwa menjaga keamanan transaksi pelanggan adalah merupakan tanggung jawab dari seorang pengusaha atau pemulai bisnis. Yang kelima adalah manajemen keuangan. Layaknya bisnis konvensional, manajemen keuangan adalah salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Selalu catat semua pengeluaran dan pendapatan kita dalam pembukuan. Nah, dengan adanya catatan ini, kita nggak perlu repot-repot lagi jika nantinya ada hal aneh yang muncul di dalam aktivitas bisnis kita. Misalkan ini pengeluaran apa, dan kita juga bisa menganalisis bisnis online kita melalui catatan tersebut. Jika hasil positif, maka artinya kita memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis tersebut. Selanjutnya ada cara terhindar dari masalah bisnis. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari masalah bisnis, dan diantaranya adalah satu, evaluasi. Untuk meminimalisir kemungkinan terkena masalah, kita harus sering melakukan evaluasi kepada bisnis kita. Evaluasi merupakan kegiatan pengecekan pada berbagai sektor dalam usaha, seperti evaluasi strategi pemasaran, evaluasi manajemen keuangan, dan berbagai evaluasi lainnya yang dapat menunjang usaha untuk berjalan lebih baik lagi. Tanpa adanya evaluasi, kita akan merasa kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin sedang terjadi pada bisnis kita. Yang kedua adalah strategi khusus. Cara terhindar dari masalah berikutnya adalah dengan cara mempersiapkan strategi khusus. Yang dimaksud dengan strategi khusus di sini adalah strategi yang telah kita siapkan apabila kita telah menemukan tanda-tanda kemungkinan yang akan terjadi pada masalah bisnis kita. Sebagai contoh, bisnis kita telah mengalami penurunan atau penjualan yang sangat tajam selama 1 bulan terakhir. Sedangkan kita tetap harus membayar kebutuhan operasional dan juga utang perusahaan. Strategi khusus yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan skala prioritas dalam bisnis dan juga menemukan cara pengelola utang secara tepat agar seluruh kewajiban bisa kita penuhi walau usaha sedang menurun sekalipun. Selanjutnya ada cadangan modal. Setiap usaha memiliki
Setiap usaha pasti memiliki tantangan bisnis, oleh karena itu, sebagai wirausaha kita harus memiliki cadangan modal. Mengapa? Tentunya hal ini juga untuk berjaga-jaga apabila suatu saat usaha kita memerlukan modal tambahan untuk mendukung kegiatan operasional. Apabila kita tidak memiliki cadangan modal, maka kegiatan operasional bisa terhenti. Tentunya hal ini sangat merugikan ya, dan malah akan mendatangkan masalah baru. Dengan mengetahui masalah, tantangan bisnis, dan cara terhindar dari masalah, maka diharapkan kita akan lebih siap untuk membangun dan mengembangkan bisnis kita. Kesimpulannya adalah memulai sebuah bisnis memang bukan perkara yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk kita yang sedang berencana atau sedang merintis bisnis baru. Bulatkan tekad kita. Nah, bila perlu kita buat diri kita menjadi terobsesi dengan kesuksesan. Jangan mudah lelah dan menyerah, karena akan banyak tantangan yang harus kita hadapi di masa yang akan datang. Setiap tantangan yang datang adalah ujian untuk menjadikan kita yang menjadi lebih baik. Jika orang lain bisa lolos dan sukses, kita juga pasti bisa. Sekian presentasi dari saya dalam matkul komunikasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.